Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Karina dengan NPM 120130156. Di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Dalam suatu proyek konstruksi selalu terdapat pihak-pihak yang terlibat yang pada umumnya adalah pemilik atau owner, konsultan, dan kontraktor. Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Hak pemilik proyek yang pertama adalah menunjuk penyedia jasa, konsultan, dan kontraktor. Yang kedua, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan. Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek atau kebutuhan. Yang kedua, menetapkan tujuan proyek. Yang ketiga, membentuk dan memilih anggota tim proyek. Yang keempat, ada mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek yang dilaksanakan. Di Indonesia terdapat dua jenis pemilik yang didasarkan dari sektornya, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Perbedaan utama antara sektor pemerintah dengan swasta adalah dari tujuan pelaksanaan proyek tersebut. Dalam proyek konstruksi, sektor swasta akan lebih cenderung mengutamakan faktor-faktor ekonomi seperti keuntungan, tingkat pengembalian investasi, dan risiko. Yang kedua, ada pihak konsultan. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberikan masukan teknis pada suatu proyek. Secara umum, dalam pembangunan proyek teknik sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konsultan perencana. Konsultan perencana adalah pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail. Hak dan kewajiban konsultan perencana yaitu yang pertama, membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, syarat-syarat, hitungan struktur, dan rencana anggaran biaya. Yang kedua, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, ada memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat. Yang keempat, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Yang kelima, menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Dan yang kedua, ada konsultan pengawas. Konsultan ini adalah konsultan yang memiliki pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 11. Konsultan pengawas bertanggung jawab penuh untuk mengawasi pelaksanaan kerja kontraktor serta mengusulkan, menyetujui, dan menolak pekerjaan yang diusulkan oleh kontraktor. Hak dan kewajiban konsultan pengawas antara lain. Yang pertama, menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. Dan yang ketiga, ada pihak kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat. Hak dan kewajiban kontraktor antara lain. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan atau unwizing, dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Yang kedua, ada membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Lalu yang berikutnya ada membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Pada kontraktor ada yang namanya subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak pelaksana konstruksi yang mempunyai spesialisasi khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu. Hak dan kewajiban subkontraktor yaitu yang pertama,
melaksanakan pekerjaan dari pemilik proyek atau kontraktor utama yang telah disanggupi untuk dapat dikerjakan sesuai dengan gambar rencana, peraturan-peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengkonsultasikan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas. Yang ketiga, bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau kontraktor utama. Yang berikutnya, menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dengan kontraktor dari kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.